Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi ikhtisar ulumil hadis an-naw'ul khamis wa thalathun ma'rifatu dhabti alfadhil hadisi matnan wa isnada wal ihtirazu min at-tashifi fiha. Kata beliau rahimahullahu taala, jenis pembahasan hadis yang ke-35 adalah mengetahui bagaimana cara membawa lafaz hadis baik matan maupun sanadnya dan menghindari yang namanya tashif. Ya, salah tulis, salah baca, salah lihat dan semacamnya. Qala rahimahullah faqad waqa'a min dzalika syai'un katsirun li jama'atin minal huffadhi wa ghairihim mimman tarassama bi sina'atil hadisi wa laysa minhum. Kata beliau, tasif ini banyak terjadi dari sejumlah ulama dari kalangan huffaz. Dia huffaz, hafidh dia, tapi dia terjun dalam sina'al hadis padahal dia bukan bagian dari mereka. Yani dia belum memiliki kapabilitas dalam sina'al hadisiyah. Wa qad sannafa al-Askari rahimahullah fi dzalika mujalladan kabira. Al-Askari rahimahullah telah menulis satu jilid tebal dalam masalah ini. 6. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika liman akhadha minas suhufi wa lam yakul lahu syaikhun hafizun yuqifuhu 'ala dzalik. Dan kebanyakan yang terjadi atau kebanyakan orang yang terjatuh dalam tashrif adalah orang yang hanya mengambil hadis, mengambil ilmu dari as-suhuf, namanya as-sahafi. Ya, as-suhufi. Yani orang yang mengambil dari suhuf. Wa lam yakun lahu syaikhun hafizun yuqifuhu 'ala dzalik. Dan dia tidak memiliki syekh yang mumpuni juga yang bisa mengingatkan dia kalau dia keliru, tashrif. 6. Karena itulah ya pada dasarnya tidak boleh mengambil, ya sudah disebutkan dalam Dhabtul Kitab kemarin ya, bahwa tidak boleh seorang meriwayatkan dari kitabnya kecuali kalau dia sudah muqabalah dengan nuskha gurunya. Ya, dengan cara menyimak, misalnya menyimak ulang yang dibacakan oleh gurunya dan dia membenarkan, atau dia muqabalah langsung dengan nuskha gurunya. 6. Maka penyebab terbesar terjadinya tashrif adalah karena dia tidak muqabalah. Karena dia tidak muqabalah dengan nuskha gurunya sebelum dia menyampaikan darinya. Ya. Yani dia tidak memiliki dhabtul kitab. Atau yang lebih parah lagi, yang lebih ini lagi adalah sekedar dia menyampaikan dari buku tanpa dia pernah mendengarnya dari guru yang mumpuni. Atau dia mungkin mendengar dari guru yang mumpuni tapi mendengarnya dari seorang guru tapi gurunya tidak mumpuni dalam hal ini. Dalam hal memperbaiki tashif, enggak. Ya. Maka cara untuk menafikan menghindari yang namanya tadlis adalah dengan mendengarkan semua riwayat yang dia mau riwayatkan ya dari seorang guru yang memungkinkan baginya untuk mengingatkan kalau terjadi tashif. Yani yang sudah mumpuni dalam hal ini. Wa ma yanquluhu katsirun minan nasi an Utsman ibn Abi Syaibah annahu kana yusahhifu fi qira'atil Qur'ani fa gharibun jidda li'anna lahu kitaban fit tafsir wa qad nuqila anhu asya'a la tasduru an sibyanil makatib. Ya. Kata beliau, sebelumnya beliau mentambih atau memberikan sedikit tambahan. Kata beliau, apa yang dinukil diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah. Ini seorang imam thiqah. Ya, Utsman bin Abi Syaibah ini guru dari saudara dari siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, gurunya Imam Muslim. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini bersaudara dengan Utsman bin Abi Syaibah. Dua-duanya thiqah. Ya. 6. Ada sebagian yang menukil dari Utsman bin Abi Syaibah bahwasanya beliau mentashif dalam bacaan Quran. Yani ketika menyalin, beliau tashif. Beliau tashif. Kata beliau, kutipan semacam ini gharibun jiddan. Sangat aneh. Yani beliau mengingkari kalau hal ini terjadi pada ulama se-thiqah Utsman bin Abi Syaibah. Enggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena buktinya beliau punya kitab tafsir. Ya, dan tidak mungkin seorang yang berkecimpung dalam tafsir yang kemudian dia tashif dalam qiraah.
Wa qad nuqila anhu asya' la tasduru an sibyanil makatib. Lebih parahnya lagi, ada kutipan-kutipan lain tentang beliau, kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya, yang dikatakan beliau lakukan, yang hatta anak kecil yang makatib sekalipun tidak akan terjatuh dalam kesalahan tersebut. Ya, ini kesalahan fatal. Dan ini kata Ibnu Katsir, ini kutipan yang tidak benar. Gurib kutipan-kutipan ini dari Utsman bin Abi Syaibah rahimahullahu taala. Baik, qala al-Hafidz, qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Fannut tashifi wat tahrifi fannun jalilun azimun la yutqinuhu illa al-huffadhul hadiqun. Kata beliau rahimahullah, pembahasan berkenaan dengan tashif dan tahrif ini pembahasan yang jalil lagi azim. Tidak ada yang mungkin padanya kecuali huffadh yang memang hadiq, yakni pakar di dalamnya. Wa fihi hukmun ala katsirin minal ulama'i bil khata'. Ya, apalagi pengetahuan terhadap tashrif dan tahrif ini, ya, di antara konsekuensinya atau di antara bentuknya adalah menghukumi kesalahan pada banyak ulama, yakni dia bisa menghukumi kekeliruan cara membaca atau cara menulis tashrif dalam qiraah ataupun dalam kitabah. Kalau dia mengetahui, ya, walidzalika kana minal hadari an yuqdima alaihi man laisa lahu biahl. Karena itulah sangat berbahaya terjun dalam masalah ini orang yang tidak punya keahlian, karena akan menyebabkan dia mencela, menggibah para ulama kalau dia asal mengkritik saja dan dia tidak punya kemampuan. Nah, jadi tidak ada yang terjun dalam bidang ini kecuali memang orang-orang yang pakar. Karena kalau tidak setengah-setengah, ya, kalau dia setengah-setengah terjatuh dalam ghibah nantinya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa qad hakal ulama'u katsiran minal akhta' allati waqa'at lirruwati fil ahadits wa ghairiha. Ya, dan para ulama dari masa ke masa mengutip atau menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari para perawi dalam hadis atau pada selain hadis. Walam nasma' bi kitabin khassin mu'allafin fi dzalika ghaira kitabain. Dan kami belum pernah mendengar ada kitab yang berbicara khusus masalah tashif dan tahrif dari perawi kecuali 2 buku saja, 2 karya tulis. Ahaduha lil hafidhi ad-Daraqutni Ali ibn Umar. Al-mutawaffa sana tsamin min Dzulhijjah sanata 85 wa 300 min al-hijratin nabawiyah. Daraqutni rahimahullah, al-Imam. Wa hadzal kitabu lam na'lam biwujudi nusakhin minhu. Ya. Kitab ini kami tidak mengetahui keberadaan manuskripnya atau manuskripnya tidak ada ditemukan. Wa inna ma dzakarahu Ibnu Shalahi wan Nawawi wa Ibnu Hajar was-Suyuti, ya, hanya disebutkan oleh sejumlah ulama yang disebutkan di sini, Ibnu Shalah, Nawawi, Ibnu Hajar, Suyuti, wa lam yadhkurhu sahibu Kashfidz Dzunun. Ya. Namun penulis kitab Kashfidz Dzunun yang memang isinya berisi para ulama beserta karya tulis para ulama, tidak menyebutkan buku ini dalam deretan atau jajaran karya tulis Ad-Daraqutni. Walam ajidhu fi tarajimid Daraqutni allati ra'aituha. Dan semua biografi Daraqutni yang bisa saya temukan tidak ada yang menyebutkan buku ini masuk dalam daftar karya tulisnya. Namun jelas ini karya tulisnya karena Ibnu Shalah, An-Nawawi, Ibnu Hajar, para imam ini, Suyuti mengisbat bahwa itu karya tulisnya. Wa yadhharu anna Suyuti ra'ahu li'annahu naqala minhu fit tadrib. Ya, kelihatannya Suyuti rahimahullah mendapati satu nuskhah atau melihat nuskhanya Daraqutni ini, kitab Daraqutni ini, karena itulah beliau menukilnya dalam Tadribur Rawi. Al-Kitabus Tsani, buku yang kedua, At-Tashif wa Tahrif wa Syarhu ma yaqa'u fih. Tashif dan tahrif serta penjelasan mengenai apa-apa yang terjadi atau kesalahan yang terjadi dalam hal tashif dan tahrif. Baik, syukran. Lil Imamil Lughawi Al-Hujjati Abi Ahmad Al-Askari. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Abu Ahmad Al-Askari, Al-Hasan ibni Abdullah ibni Sa'id. Al-Mutawaffa fi Safar sanata 83 wa 300. Kama dzakara dzalika tilmizuhu Al-Hafidz Abu Nuaim fi Tarikh Asbahan. Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Tarikh Asbahan. Wa hadzal kitabu mawjudun bi Daril Kutubil Misriyah fi nuskhah maktubah sanata 21 wa 800 wa 600.
wa awraquha, disebutkan di sini semua ya. La ba'sa. Ini tentang nuskhonya Syekh Ahmad Syakir. Wa huwa min anfasil kutubi wa aktsariha faidah. Dan kitabnya Al-Askari ini termasuk kitab yang paling nafis dan paling banyak faidahnya. Wallahu alam, apakah sudah dicetak? Ada yang mencetak atau belum? Nah, ini tambahan dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Wa amma ma waqa'a li ba'dil muhadditsina fi min dzalika fa minhu ma yakadu al-labibu yadhaku minhu. Ya. Adapun yang terjadi, kesalahan yang terjadi, tashrif dan tahrif yang terjadi pada sebagian muhaddisin. Ya, pada sebagian muhaddisin. Perhatikan ya, dia bukan musnid. Ya, bukan musnid. Ini muhaddis. Tapi ya tidak semua muhaddis terjatuh dalam kekeliruan. Ba'dil muhaddisin. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kalau sekedar musnid. Ya, sekedar memiliki riwayat tapi tidak bukan muhaddis. Sudah berlalu kan bagaimana kriteria al-hafidz, bagaimana kriteria muhaddis, ya. Nah, sebagian muhaddis ada yang masih terjatuh dalam kesalahan seperti ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau sekedar musnid. Ya. Maka bisa lebih banyak lagi kesalahannya. Kata beliau ada sebagian muhaddisin yang terjatuh dalam kesalahan, yang mana kesalahan ini hampir-hampir membuat orang yang lebih tertawa. Jadi lucu kesalahannya. Nah, kama huki an ba'dihim annahu jama'a turuq hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya. Sebagaimana disebutkan dari sebagian muhaddis bahwa dia sudah mengumpulkan semua jalan-jalan hadis ini, hadisnya Anas bin Malik ya. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Dia sudah kumpulkan semua jalan-jalannya. Kemudian dia mengimla ke murid-muridnya. Summa amlahu fi majlisihi ala man hadarahu minan nas. Kemudian dia mengimla ya dalam majelis imla yang dihadiri oleh banyak orang. Faja'ala yaqul ya Aba Umair ma fa'alal ba'ir. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh ba'ir itu? yakni onta itu. Nah, faftudhiha indahum wa arrakhuha anhu. Ya. 6. Maka hal itu membuat dia malu di depan umum dan mereka pun mentarikh arrahuha, yakni mencatat dalam sejarah akan kesalahannya. Ya, lihat ya kalau belum bisa mengimla, ya, belum punya kemampuan dan seterusnya, jangan dia lakukan. Nah, maka ini dia mempermalukan dirinya sendiri dan tercatat dalam sejarah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa arrakhuha anhu. Wa kadza tafaqa li ba'dhi mudarrisin nidhamiyah bi Baghdad annahu awwala yaumi ijlasihi awrada haditha salatun fi ithri salatin kitabun fi illiyin faqala kanarin fi ghalas. Kata beliau, demikian pula pernah terjadi ya pada sebagian pengajar madrasah nidhamiyah di Baghdad, ya. 6 ini madrasah masyhur, ya, madrasah nidhamiyah di Baghdad, bahwa ketika hari pertama dia mengajar, ya, hari pertama dia mengajar di madrasah ketika itu, dia membawakan hadis salatun fi istri salatin kitabun fi illiyin. Salat yang dikerjakan setelah salat salat sebelumnya, maka itu adalah catatan kebaikan di illiyin. Maka dia mentasif kitabun fi illiyin, ya, dia mungkin salah lihat atau bagaimana, dia baca kanarin fi ghalas. Jadi kitabin jadi kanarin, fi illiyin ditashif jadi ghalas. Kanarin fi ghalas. Nah, ghalas kan waktu subuh ya, sudah sudah agak terang. Ya. Maka otomatis maknanya jadi tidak jelas. Apa maksudnya ini? Salat yang dikerjakan setelah salat sebelumnya seperti api di saat subuh ketika sudah agak terang, golas. Falam yafhamil hadiruna ma yaqul. Maka orang-orang hadir enggak paham maksudnya apa ini? Api digolas waktu golas. Hatta akhbarahum ba'dhum bi annahu tasahhafa alaihi min kitabun fi illiyin. Sampai sebagian yang hadir dari murid-muridnya, dari orang yang hadir di situ, ya, mengabarkan bahwa si guru ini melakukan tasif. Ya, salah catat, kelihatan salah lihat, salah nulis. Ya, seharusnya kitabun fi illiyin. Wa hadza katsirun jidda, dan ini sangat banyak. 6.
Wa qad aurada, ini sama seperti yang kisah yang disebutkan oleh sejumlah ulama yang mengatakan ya, seorang yang mengkritisi Sahih Bukhari ya, dengan mengatakan bahwa penulis Sahih Bukhari bukan Bukhari namanya Jum'ah ya. Jum'ah Jum'ah Muhammad bin Ibnu Ismail ya. Salah baca di sampulnya seharusnya jama'ahu kan, dikumpulkan. Dia baca Jum'ah. Ya, namanya penulis Sahih Bukhari itu Jum'ah Muhammad bin Ismail. Iya. Nah, ini tashrif. Ya. Atau mungkin lebih tepat dikatakan kejahilan dibandingkan tashrif ya. Seperti itu. Nah, wallahu alam. Ala kulli hal wa qad awrada Ibnu Salahi asya'a katsiraha huna. Ya. Ibnu Salah dalam buku aslinya, yakni dalam muqaddimahnya, di sini membawakan banyak contoh, bisa dirujuk contoh-contohnya, ya, bisa dirujuk contoh-contohnya. Nah, di kitab aslinya Ibnu Salah. Dan di sini kelihatannya Syekh Ahmad Syakir, kita lihat. Qala rahimahullah fil ba'its, wa hadzal naw' yusamma indahum at-tashif wa at-tahrif. Pembahasan ini dikenal di kalangan muhaddisin dengan istilah tashif dan tahrif. Wa qad qassamahu al-hafidhu Ibnu Hajar ila qismain. Ini masih nge-record enggak? Masih merekam, kayaknya terputus ya. Alhamdulillah sudah dilanjut, Ustaz. Sudah dilanjut, Ustaz. Tadi anak pause, Ustaz. Karena Ibnu Hajar ila qismain. Kenapa? Oh iya. Kef. Sekarang suaranya gimana? Jelas? sudah jelas, Ustaz. Baik. Qala rahimahullah wa qad qassamahu al-Hafidz Ibnu Hajar ila qismain. Faja'ala ma kana fihi taghyiru harfin aw hurufin bi taghyirin naqti ma'a baqa'i suratil khatti tashifan wa ma kana fihi dzalika fi syakli tahrifan wa huwa istilahun jadid. Kata beliau rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi kesalahan ini menjadi dua. Kata beliau, kalau kesalahannya pada taghyiri harfin ya, atau perubahan huruf yang satu dengan huruf yang lain, atau disebabkan karena berubahnya titik jadinya berubah huruf ya, maka namanya tashif. Tapi kalau disebabkan karena perbedaan harokat namanya tahrif. Kata Ibnu Katsir, kata Syekh Ahmad Syakir, wa huwa istilahun jadid. Ini istilah yang baru. Dan memang ini taksim ini membagi tasif dan membedakan antara tasif dan tahrif. Ini istilah khasnya Ibnu Hajar sendiri. Ya, istilah khas dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau orang yang pertama membedakan antara tasif dan tahrif. Wa illa di kalangan ulama mutaqaddimin ya, dan juga di zamannya di zamannya Ibnu Katsir rahimahullah dan sebelumnya ya, tasif dan tahrif sama. Tasif ya tahrif, tahrif tasif. Sama saja, tidak ada perbedaan. Ya, adapun Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ya dengan istilah beliau sendiri membedakan antara tasif dan tahrif. Kalau perubahannya gara-gara titik, karena tasifnya gara-gara titik namanya tasif, tapi kalau gara-gara harokat namanya tahrif. Taib. Wa ammal mutaqaddimun fa inna ibaratihim yufhamu minha annal kulla yusamma bil ismain. Ini. Adapun di kalangan ulama mutaqaddimin, maka yang difahami dari ungkapan mereka adalah
kedua jenis kesalahan ini, baik gara-gara salah titik atau salah harokat, dua-duanya dinamakan dengan dua nama ini. Yang dinamakan tashif, ya, dinamakan tahrif juga iya. Bebas. Wa anna tashifa ma'khudun minan naqli anis suhuf. Huwa nafsuhu tahrif. Di mana tashif secara bahasa, ya, atau penamaan tashif secara istilah diambil dari penamaannya secara bahasa, yaitu amalan menukil, amalan menyalin dari suhuf. Kemudian dia keliru. Dan kekeliruan itu dinamakan tahrif. Dinamakan apa tahrif. Ya, jadi tahrif adalah kekeliruan dalam menyalin dari suhuf. Tashif ya sama, kekeliruan dalam menyalin dari suhuf. 6. Qala al-Askari rahimahullah fi awal kitabih. Syarahtu fi kitabi hadzal alfadh wal asma' al-mushkilah allati tushabihu fi suratil khatti. Fayaqau fiha at-tashifu wa yadkhuluha at-tahrifu. Ini kalam dari Al-Askari rahimahullah, ya, yang tegas menunjukkan samanya tashif dan tahrif. Di mana beliau adalah ulama abad keempat, ya, meninggal tahun 383 Hijriah. Jadi ulama abad keempat. Nah, kata beliau, kata Al-Askari rahimahullah, saya mensyarah dalam kitab ini lafaz-lafaz dan nama-nama yang muskil, yang ada kemiripan dalam khatnya, ya, kemudian terjadi tashif sehingga terjatuh dalam tahrif. Jadi sama. Wa qala aidan, Al-Askari rahimahullah juga berkata, fa amma qauluhum as-suhufiyyu wat tashifu faqad qala al-Khalilu inna as-suhufiyya alladhi yarwi al-khata'a an qira'ati as-suhuf bi ishtibahil huruf. Wa qala ghairuhu. Ya, kata beliau, kata Al-Askari juga, adapun ucapan ulama as-suhufi dan juga at-tashif, maka maksudnya di sini as-suhufi dan at-tashif, berkata Al-Khalil. Al-Khalil yakni Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, guru dari Sibawayh. Al-Khalil ibn Ahmad rahimahullah berkata bahwa as-suhufi adalah orang yang meriwayatkan secara salah dari bacaan yang terdapat dalam suhuf. Iya, terdapat dalam kitab. Apakah kesalahannya bishtibahil huruf? Karena hurufnya kurang jelas. Nah, tadi, karena hurufnya terlalu kecil, atau tintanya misalnya kurang tebal, ataukah hal-hal lain. Wa qala ghairuhu, selain dari Al-Khalil berkata, ya, Al-Khalil ghairuhu yakni ghairu Al-Khalil. Aslu hadza anna qauman kanu akhadul ilma anis suhufi min ghairi an yalqau fihi ulama. Asal kesalahan tashif ini terjadi karena ada sekelompok orang yang hanya mengambil ilmu dari suhuf, ya, tanpa mengambil dari mulut para ulama. Fakana yaqau fi ma yarwunahu taghyir. Ya, maka apa? Terjadilah perubahan dari apa yang mereka riwayatkan. Fa yuqalu indahu qad sahhafu. Maka dikatakan ketika itu orang-orang yang salah dalam hal ini dikatakan sahhafu. Mereka telah melakukan tashif. Ai rawahu anis suhuf. Mereka meriwayatkannya dari suhuf. Wa hum musahhifuna wal masdaru at-tashif. Bentuk jamaknya adalah musahhifun dan masdarnya adalah tashif. Dan ini di zaman sekarang seperti itu, ya. Kadang ya kalau kita sekarang istilahkan otodidak saja. Ya, otodidak. Walaupun otodidak kan terlalu umum, ya. Tashif ini umum. Yani tidak dianjurkan seorang penuntut ilmu itu langsung belajar dari buku dan tidak mentalakkinya dari guru. Tidak dianjurkan. Nah, hanya karena berbekal misalnya dengan bahasa Arab, kemudian dia sudah punya sedikit pengetahuan, kemudian melangkah ke level menengah dan atas, dia berjalan sendirian, membuka buku para ulama, langsung dia baca buku-buku yang berat, dia langsung baca sendiri tanpa mentalaki, mengambil dari mulut para ulama, dan ini merupakan kekeliruan dan kesalahan. Jelas, ya, akan menimbulkan banyak kesalahan. Ya. Mungkin dia akan mendapatkan faedah, tapi kesalahan yang dia peroleh lebih banyak. Seharusnya seorang mengambil ibrah dari apa? Mengambil ibrah dari Yahudi dan Nasrani, di mana terjadi, ya, walaupun mereka melakukan tashif dan tahrif pada buku mereka dengan sengaja, para pendeta mereka, namun kenapa tidak dideteksi? Karena tidak ada yang mengambil Taurat dan Injil secara asli dari mulut para ulamanya. Ya, menurut para ulama, mereka tinggal menyalin saja, sehingga terbuka peluang bagi mereka, orang-orang yang memiliki status khusus, untuk melakukan tashif dan tahrif pada kitab suci. 6. Wa hadha tashif wa tahrifu qad yakunu fil isnadi aw fil matni
minal qira'ati fis suhuf. Kata beliau tashrif dan tahrif ini bisa terjadi pada sanad atau terjadi pada matan. Ya, ketika membaca dari buku salah lihat. Ya. Jadi imma tashif dalam kitabah ketika dia menyalin, apakah atau tashrif dalam qiraah ketika dia membaca, ya, atau tashrif dalam al-basar ketika dia melihat, atau tashrif dalam sama salah dengar. Ini juga tashrif. Ya. Sebagian orang sekarang kalau sudah ada diktatnya, sudah ada catatannya, sudah ada diktatnya, sudah malas mendengarkan. Mencukupkan dengan diktat. Kan begitu, mencukupkan dengan diktat. Anda perlu lagi saya ikuti. Ini semua yang dibilang sama guru sudah ada di buku ini. Ya. Ini sahafi. Ini apa? Sahafi orangnya. Misalnya gurunya mengajar, sebelum dia mengajar dia bagikan diktatnya yang akan diajarkan. Semua yang akan dibahas, diucapkan gurunya ada semua dalam situ. Ya. Dia mengatakan sudah enggak usah lagi diikutin, enggak usah didengarkan, tinggal baca sendiri saja. Ini suhufi orangnya. Ini apa? Suhufi. Jelas sampai sini? Ya, maka tidak dia anjurkan seorang thalabatul ilm itu meninggalkan talaqi dari afwah asyuyukh, dari mulut seorang guru, dan mencukupkan dengan diktat, ya, hatta walaupun apa yang diucapkan guru persis sama seperti diktatnya. Ya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. 6. Mencukupkan mulut gurunya. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa qad yakunu aidan fis sama'. Ini minas sama' lishtibahil kalimataini 'ala sami'. Terkadang juga tasrif terjadi pada sama. Ini namanya tasrif as-sama'. Dikarenakan ada kemiripan antara dua kata. Gurunya bilang ini, dia dengarnya itu, gitu ya. Wa qad yakunu aidan fil ma'na. Ini juga ada tasrif fil ma'na. Ya. Walakinnahu laysa min at-tasrif 'ala al-haqiqah bal huwa min babil khata'i fil fahm. Walaupun secara istilah tasrif makna ini tidak bisa dikategorikan ke dalam tasrif yang hakikat. Dikarenakan tasrif makna ini ya, hanyalah kesalahan dalam memahami. Ya, misalnya dia dengarkan kata ini, si guru mengucapkan kata A. Dia mendengarkan kata yang sama tapi dia pahami beda. Dia kira maknanya kata ini adalah itu, padahal bukan. Jelas ya? Misalnya dia mendengarkan kata dhab, ya, dhab, ukilatil dhab fi ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dhab dimakan di mejanya, apa, di hidangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak salah dengar, dia mendengar dhab tapi dia pahami dhab itu kadal, apa namanya, misalnya dia pahami apa sekarang kita ini apa namanya yang biasa makan ayam itu yang diselokan, ya, dia pahami misalnya dhab itu. Ya, dia tidak salah dengar, dhab dia dengar, cuman dia kira dhab itu yang itu tuh. Ya, apa namanya? Biawak, ya, biawak. Ini namanya tasrif al-fahm. Tasrif apa? Al-fahm, salah memahami. 6. Baik. Qala rahimahullahu taala, fa min dzalika, contoh tasrif dalam huruf, ya, al-Awwam ibnu Murajim birra wal jim al-Qaisi, ya, yarwi an Abi Utsman an-Nahdi rawa anhu Syu'bah. Ya, Al-Awwam ibnu Murajim. Ini nama yang jarang memang, Murajim, jarang. Ya. Tapi ada orangnya seperti ini, ya, nama ini beliau meriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi, seorang tabi'in, kemudian meriwayatkan dari beliau Syu'bah. Sahafa Yahya bin Ma'in fi ismihi faqala Muzahim. Ibnu Ma'in tasrif. Ya. Dia mengatakan Al-Awwam ibnu Muzahim. Kenapa? Karena ini nama yang lebih masyhur, Muzahim. Ada banyak rawi yang namanya Muzahim. Banyak orang yang namanya Muzahim. Adapun Murajim jarang. Karena itulah Ibnu Ma'in mengira itu Muzahim. Bizai al-ha al-muhmalah. Baik. Muawiyah. Ini tadi contoh tasrif padatan. Contohnya yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yushaqqiquna al-khutaba tashqiqa syi'r. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang yushaqqiqul khutab, memotong-motong khutbah seperti tashqiq syi'r, seperti dipotong-potongnya syair. Maksudnya dia apa? Ya, dia menyampaikan khutbah Jumat tapi kayak orasi gitu. Ya, dia seperti membacakan bait-bait syair. Ya. 6.
Ini kata beliau sahafahu Waqi' Ibnul Jarrah mentasif faqala al-hatab. Al-hatab yakni membelah apa? Membelah kayu bakar seperti membelah syair gitu ya. Seperti memotong-motong syair. Nah, padahal yang benarnya khutab bukan hatab. Nah, bilha al-muhmala al-maftuha badal al-kha'il mu'jama al-madmumah. Kemudian wa naqala Ibnu Salahi anna Ibnu Syahin sahafa hadzal harfa marratan fi Jami'il Mansur. Faqala ba'dul mallahin ya qaum fa kaifa, disebutkan oleh Ibnu Salah bahwa beliau juga pernah salah baca hadis ini dengan membaca bakar. Maka berkatalah al-fallahin, sebagian mallah, afwan, mallahin, petani. Mallahin apa? Nah, kelihatannya mungkin orang yang mengambil kayu bakar ya. Ya, ba'dul mallahin berkata, ya qaum, ya fa kaifa na'malu wal hajatu massah. Ya. Terus bagaimana dong kalau kita tidak boleh membelah kayu bakar sementara sangat dibutuhkan? Ya, maksudnya seakan-akan dipahami kalau mau pakai kayu bakar langsung pakai satu utuh, jangan dipotong-potong gitu maksudnya. Ya, jangan dipotong. Jadi untung kalau kayu bakarnya kecil, kalau kayu bakarnya yang besaran, terus nggak bisa dipotong gimana? Sementara dibutuhkan. Nah, taib. Ini tasrif dari Ibnu Syahin rahimahullahu taala. Taib. Wa minhu aidan fi ma dzakarahul muallifun huna Khalid ibnu Alqamah. Faqalu inna Syu'bata sahhafahu ila Malik ibn Urfud ila Malik ibn Urfuthah wa huwa yusamma indahum tasif as-sama. Nah, contoh tasif sama ya yang disebutkan oleh para ulama adalah Khalid ibnu Alqamah. Syu'bah ketika mendengarkan nama ini salah dengar. Khalid ibnu Alqamah menjadi Malik ibnu Urfuthah. Nah, ya. Mungkin karena beliau jauh jaraknya dari gurunya atau dari qorinya ya, jauh samar-samar kedengaran ya. Karena kalau untuk tasif tulisan kayaknya berat ya, Khalid ibn Alqamah jadi Malik ibn Urfuthah. Ya, Urfuthah. Nah. Ya, ini tasif as-sama, salah dengar Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Wa hadza yusamma indahum tasif as-sama. Wa hadzal misalu fihi nadharun katsirun indi. Kata Ibnu Katsir, kalau yang seperti ini, contoh-contoh yang salah dengar atau kesalahan dalam masalah perawi maksudnya, yang seperti ini banyak saya temukan kata beliau. Banyak saya temukan. Fa inna Khalid ibn Alqamah al-Hamdani al-Wadi'i yarwi an Abdi Khair an Aliyin fil wudu. Wa rawa anhu Abu Hanifah was-Tsauri wa Syarikun wa ghairuhum. Kata beliau Khalid ibn Alqamah yang disebutkan di atas tadi, al-Hamdani al-Wadi'i, beliau meriwayatkan dari dari Abdi Khair, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang hadis tentang wudu. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari Khalid oleh Abu Hanifah, As-Tsauri, Syarik, yakni Syarik An-Nakhai, Syarik ibn Abi Abdullah An-Nakhai, dan selainnya dari para ulama meriwayatkan dari Khalid ibn Alqamah. Kemudian warawa Syu'batul haditha nafsahu an Malik ibn Urfuthah an Abdi Khairin an Ali. Kemudian Syu'bah meriwayatkan hadis yang sama dari Malik ibn Urfuthah. Malik ibn Urfuthah dari Abdi Khair, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Fadhahaban nuqadu ila annahu akhta'a fihi. Maka kritikus hadis mengatakan apa? Syu'bah salah di sini, bukan Malik bin Urfuthah. Wa anna sawabahu Khalid ibnu Alqamah. 6. Kata beliau rahimahullah, wa qad yakunu hadza ay anna Syu'bata akhta'a walakin kaifa yakunu tasfifa sama'in. Wa hadha syaikhu li Syu'bata nafsihi. Fa hal sami asma syaikhihi min ghairi syaikh? Ma adhunnu dzalik. Fa inna rawiya yasma'u min asy-syaikhi ba'da an yakuna arafa asmahu wa qad yansa fa yukhti'u fihi. Nah, kata beliau, nah di sini Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ini bukan Ibnu Katsir ya, afwan. Syekh Ahmad Syakir. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah memberikan kritikan kepada hal ini. Ini yang mengkritik bahwa Syu'bah keliru di sini. Ya, Khalid ibnu Alqamah dia baca apa? Malik ibnu Urfuthah. Ya, kata Syekh Ahmad Syakir memberikan pembelaan kepada Syu'bah. Kata beliau, kesalahan Syu'bah ini
Bisa jadi kalau dikatakan apakah ada kemungkinan salah, ya bisa jadi salah. Ya, qad yakunu hadza. Yani bisa jadi Syu'bah Ibnu Hajjaj salah dalam hal ini. Tapi kata beliau, walakin kaifa yakunu tasfifa sama. Ya, wa hadza syekhun li syu'bati nafsihi. Tapi bagaimana caranya dianggap tasfif sama? Sementara ini Malik bin Urfuthah nama guru dia sendiri. Yani seandainya guru-gurunya ke atas, dia dengarkan dari orang lain, ya mungkin tasfifus sama. Tapi ini kan Syu'bah langsung duduk di depannya apa? Malik bin Urfuthah. Bagaimana caranya dia tidak tahu nama gurunya, berubah jadi Khalid bin Alqamah. Ya, seandainya ini Malik ibn Urfuthah nama dari gurunya di atas, ya mungkin dia salah dengar ketika orang baca. Tapi ini kan guru dia sendiri. Fahal sami asma syaikhihi min ghairi syekh? Apakah dia mendengar nama gurunya dari guru yang lain? Ya kan? Nah, ma'adhunnu dzalik kata Syekh Ahmad Syakir, kayaknya tidak mungkin seperti itu. Karena si perawi tentunya tidak akan mungkin dia mendengar dari guru kecuali setelah dia mengetahui namanya. Walaupun betul bisa jadi dia salah gitu. Bisa jadi dia salah salah orang kan gitu, atau dia salah menetapkan namanya misalnya. Ya. Walladzi yadhharu li annahuma syaikhan rawa Syu'batu an ahadihima. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, kalau menurut saya pribadi Syu'bah tidak keliru di sini. Syu'bah tidak keliru, yang benarnya ini memang dua orang yang berbeda. Khalid bin Alqamah orangnya lain, Malik bin Urfuthah juga ada orangnya. Ini bukan tasghif. Ada orangnya. Di mana Syu'bah meriwayatkan dari Malik, wa rawa ghairuhu anil akhar. Sementara rawi selain Syu'bah, yakni Abu Hanifah Ats-Tsauri dan selainnya meriwayatkan dari Khalid ibnu Alqamah. Ya, 6. Sehingga dua-duanya benar riwayatnya, enggak salah riwayatnya Syu'bah. Walisnadani fil musnad bitahqiqina wa qad fassalna al-qawla fi dzalika fi syarhina ala Tirmidzi. Kami telah menjelaskan pembelaan ini kepada Syu'bah bahwa Syu'bah tidak keliru di sini dalam syarah terhadap Sunan Tirmidzi. Baik, qala rahimahullahu taala. Kalau begitu apa contoh tasghif sama yang bagus, yang lepas dari kritikan? Karena ini contoh tasghif sama yang disebutkan di sini dikritik oleh Syekh Ahmad Syakir, mengatakan enggak mungkin tasghif sama. Ya. Kata Syekh Ahmad Syakir memberikan contoh, wal misalul jayyid li tasghifis sama. Contoh yang tepat untuk tasghifus sama adalah ismu Asiminil Ahwal. Rawahu ba'dhum Wasilunil Ahdab. Asimunil Ahwal, salah dengar perawi mengatakan Wasilunil Ahdab. Qala Ibnu Shalah rahimahullah, fadzakara Daraqutni annahu min tashifis sama la min tashifil basar. Ad-Daraqutni rahimahullah mengatakan perubahan Asim al-Ahwal menjadi Wasil al-Ahdab ini tashifus sama, bukan tashiful basar. Ka'annahu dhahaba wallahu a'lam ila anna dzalika mimma la yashtabihu min haitsul kitabah. Ya, wa inna ma akhta fihi sam'u marwahu. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, kayaknya Ad-Daraqutni menganggap ini bukan tashiful basar dikarenakan tidak ada istibah antara dua nama ini, Asim al-Ahwal dan Wasil al-Ahdab. Menurut Ad-Daraqutni ya, menurut Ad-Daraqutni tidak ada istibah, maka tidak mungkin tashiful basar kata Ad-Daraqutni. Wa inna ma akhta fihi sam'u man rawahu. Namun yang salah adalah pendengaran orang yang mendengarnya, yakni tashifus sama. Tashif as-sama. Alhamdulillah. Wa minhu aidan ma rawahu Ibnu Lahiyata an Zaid ibn Sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid wa hadha tashifun wa inna ma huwa ihtajara birra ay ittakhadha hujratan min hasirin aw nahwihi lis-shalah. Contoh yang lain, Abdullah bin Lahiyah meriwayatkan dari sahabat Nabi Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid, berbekam dalam masjid. 6. Wa hadha tasif, kata beliau, ini tasif. Yang benarnya wa innama huwa ihtajara birra, bukan ihtajama. Maksudnya ihtajara adalah beliau mengambil alas. Ya, alas untuk salat dari berupa tikar atau yang semacamnya untuk salat di dalam masjid. 6. Wa minhu aidan haditsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah bin Nun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke Anazah, ya, ke tongkat kecil, bi fathil ain wan nun, wa hiya rumhun saghirun lahu asnan, ya, dia adalah tombak kecil
ya, tombak kecil yang memiliki 2 asnan, 2 gerigi. Ya, wa kana yughrazu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla fil fada'i sutratallah. Di mana anaza ini ditancapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat di padang pasir dijadikan sebagai sutra. Fashtabaha 'alal hafidz Abi Musa Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi min qabilati Anazah. Ya, maka ini contoh tasriful makna ya sebenarnya. Ini contoh tasriful makna, bukan tasriful basar, bukan tasrifus sama. Ini contoh tasriful makna. Maka hadis ini disalahfahami oleh Imam Abu Musa al-Anazi, Muhammad ibn al-Musanna, guru dari Imam Muslim. Guru dari Imam Muslim. Yang mana beliau al-Anazi berasal dari kabilah Anazah. Beliau memahami makna kalimatin, makna al-kalimah, salah memahami makna kalimah. Fadhannahal qabila allati huwa minha. Maka dia pun berpikir bahwa Nabi salat menghadap ke kabilahnya dia. Faqala nahnu qaumun lana syaraf, nahnu min Anazah, wa qad sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Kami adalah kabilah yang memiliki kemuliaan, ya, kami dari Anazah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap Anazah. Ya, ini tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke arah kabilah Anazah. Ya, ini tasriful makna. Tasriful makna. Ya. Taib. Qala rahimahullahu taala, qala Suyuti rahimahullah fit tadrib. Wa ajabu min dzalika ma dzakarahu al-Hakim an Arabiyyin annahu za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ila syatin. Sahafaha anzah. Bisukunin nun. Summa rawaha bil ma'na ala wahmihi fa akhta'a ala wajhain. Kata Suyuti rahimahullah, masih berkenaan dengan kesalahan dalam hadis Al-Anazah tadi. Kata Suyuti rahimahullah, yang lebih aneh dibandingkan yang dilakukan oleh Imam Abu Musa Al-Anazi, yang lebih aneh daripada itu adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hakim dari seorang Arab Badui, ya, yang mana dia mengatakan, si Arab Badui ini mengatakan, si Arabi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila syatin, salat menghadap kambing. Jadi betul-betul dikatakan syatin, syah. Sahafaha, dia mentasrif hadisnya. Seharusnya anazah bifathin nun, dia baca anzah bisukunin nun. Yang mana anzah itu syah, semana dengan syah, semana dengan kambing. Summa rawaha bil makna ala wahmihi. Kemudian dia riwayatkan bil makna dari kesalahannya. Fa akhta'a min wajhain, maka dia salah dari dua sisi. Sisi yang pertama sudah sudah mentasrif anazah dari anzah. Setelah itu ditasrif lagi dari secara makna. Dia riwayatkan lagi bil makna, ya. Yang mana itu dari kesalahannya. Qala rahimahullah, wa hadzal ladzi istaghrabahu al-Hafidz as-Suyuti qad waqa'a misluhu ma'ahu. Fi mastadraknahu alaihi sabiqan fi ta'liqina ala an-naw' ats-tsamin 'ashar. Ya. Subhanallah, kita lihat bagaimana ya, hati-hati kalau mau mengatakan orang salah ya. Ya, hati-hati kalau mau mengatakan orang salah. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, ya di jilid 1 ya, sudah berlalu di jilid 1. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, hal yang dianggap aneh oleh As-Suyuti dari Arabi itu, dia sendiri pernah melakukannya. Ya. As-Suyuti sendiri pernah terjatuh dalam kesalahan yang dia anggap aneh. Dia mengatakan Arabi ini aneh kesalahannya, tapi As-Suyuti sendiri rahimahullah pernah melakukan kesalahan yang sama. Kata Syekh Ahmad Syakir, sebagaimana istidrak kami yang telah kami sampaikan di An-Naw' ats-Tsamin 'Ashar. Sudah berlalu di jilid 1 ya, An-Naw' ats-Tsamin 'Ashar, di mana di situ As-Suyuti menukil suatu hadis dari Abi Syihab. Abi Syihab di sini adalah Al-Hannad. Kemudian fatasahhafa alaihi wa dhannahu Ibnu Syihab. As-Suyuti tashif. Ya, seharusnya Abi Syihab dia kira Ibnu Syihab. Jadi ini kesalahan yang pertama, tashif. Kemudian dia riwayatkan bil makna. Summa naqalah bil makna faqala ka hadits Az-Zuhri. Jadi Ibnu Syihab kan Az-Zuhri ya, orangnya sama. Ya, jadi kesalahan yang pertama Abu Syihab dibaca Ibnu Syihab, kemudian diriwayatkan bil makna, bukannya mengatakan Ibnu Syihab, dia mengatakan Az-Zuhri. Nah, rahimahumullahu taala. Nah, jadi hati-hati kalau
mau mengatakan orang salah ya. Apa namanya kalau sekarang bilang jejak digital itu kejam ya. Jejak digital itu kejam. Kamu ya, kamu katakan orang salah nanti ada kedapatan di belakang kamu melakukan hal yang sama. Nah, wallahul musta'an. Baik, la bas. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي رحمه الله تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, guru kami Al-Jihbiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah Al-Hafidz Al-Kabir taghammadahu Allah birahmatihi adalah orang yang paling jauh dari kesalahan semacam ini. Wa min ahsanin nasi adaan lil isnadi wal matni, termasuk ulama yang paling bagus dalam menyampaikan sanad dan matan. Bal lam yakun ala wajhil ardi fi ma na'lamu mislahu fi hadha sya'ni aidan. Bahkan sepanjang pengetahuan kami, yang mana Ibnu Katsir sudah berjumpa dengan banyak guru, saya tidak pernah melihat orang yang lebih yang melebihi Al-Mizzi dalam hal ini. Wa kana idza tagharraba alaihi ahadun bi riwayatin mimma yadhkuruhu ba'd syurahil hadits ala khilafil masyhur indahu yaqulu hadza min at-tasfif alladhi lam yaqif sahibuhu illa ala mujarradis suhufi wal akhdhi minha. Di mana Al-Mizzi rahimahullah, kalau ada seorang perawi yang tagarraba, ini ada yang aneh dari riwayat seorang perawi yang disebutkan oleh sebagian syurah al-hadis ala khilafil masyhur indahu, yang tidak sesuai dengan yang masyhur menurut Al-Mizzi, maka beliau akan komentari pensyarah hadis tersebut dengan mengatakan bahwa ini tasfif, tasfif yang tidak diketahui oleh si pensyarah, illa ala mujarradis suhuf, yang mana kesalahan ini dia dapatkan hanya dikarenakan dia tergantung pada suhuf yang dia baca dan tidak pernah membacanya dari guru. Taib wallahu taala alam bisawab. Cukup saya kira, walillahil hamd. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, afwan mungkin untuk Selasa Kamis mungkin agak telat masuk tadi ya, karena di sini asar mundur sekali. Jadi saya di kelas sebelumnya terlambat tidak seperti biasa, mulai jam 4 selesai jam 5 waktu Indonesia Tengah maksudnya. Sekarang agak telat asar, jadi masuk kelas juga terlambat. Ini juga otomatis berimbas. Jadi mungkin kita selesai jam 5 lewat ya. Ya, jam 5 lewat. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kamu asalnya jam 4.